saudara-saudari, kita bertemu lagi hari ini untuk sesi renungan pagi kita. Jadi terlebih dahulu, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita untuk doa permulaan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat bangun pagi ini untuk menikmati hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh berdiam, kami dapat merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi yang ada pagi ini ke dalam pimpinan kekuasaan tangan-Mu. Kiranya kami terus dikuatkan, disegarkan lewat daripada saat teduh pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita mulakan pagi kita dengan memuji Tuhan dengan satu lagu, Yesus ku berseru. Nah, saudara-saudari, sekian saja pujian kita untuk pagi ini. Jadi mari buka Alkitab kita masing-masing. Teks firman Tuhan yang saya akan kongsikan pagi ini ada 3. Yang pertama,
Saya ambil daripada 1 Petrus bab 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus bab 5 ayat 7. Saya bacakan untuk kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Teks yang kedua, Amsal bab 14 ayat 17. Amsal bab 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Teks yang terakhir diambil dari Yakobus bab 1 ayat 2 sehingga ayat yang ketiga. Yakobus bab 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia apabila mengalami bermacam-macam cobaan. Karena kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tambah menanggung pemberitaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, tema yang saya bawakan untuk kita semua pagi ini adalah perlu bantuan. Dial nomor ini. Sekali lagi saya ulang, perlu bantuan. Dial nomor ini. Nah, saudara-saudari, apakah ada yang sedang khawatir pagi ini? Ataupun apa yang sedang saya dan Anda khawatirkan pagi ini? Nah, mungkin pagi ini Anda berpikir dan khawatir tentang keadaan jemaat di gereja Anda. Mungkin ada di kalangan kita pagi ini adalah seorang pemimpin gereja atau hamba Tuhan mungkin. Mungkin bila Anda bangun, Anda khawatir, Anda berpikir tentang keadaan jemaat Anda. Dan mungkin Anda sedang khawatir tentang orang lain, tentang keluarga, tentang keperluan harian, dan sebagainya. Saudara-saudari, kekhawatiran kita itu beragam. Maksudnya ada banyak yang kita selalu khawatirkan. Saat kekhawatiran itu muncul dari ketidakpercayaan, dari keraguan, saat kekhawatiran itu meresahkan pikiran kita, itu membuat kita terkadang atau menghambat pelayanan penuh sukacita kita bagi Allah. Saudara-saudari, bila saya katakan pelayanan, saya tidak hanya berfokus atau merujuk kepada pelayanan di gereja sahaja, tetapi juga pelayanan kita di luar gereja, di rumah, di tempat kerja, dan juga dalam community kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan, saudara-saudari? Jika kita sedang khawatir, kita sedang berpikir tentang banyak hal, apa yang boleh kita lakukan? Seperti teks yang saya sudah bacakan tadi, 1 Petrus bab 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiran kamu. Jangan separuh-separuh. Serahkan kekhawatiran kamu supaya kamu akhirnya tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudari, saya ulang sekali lagi. Serahkan segala kekhawatiran kita supaya akhirnya kita tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kita tahu bahwa Tuhan itu tahu. Sekarang ini ada satu lagu yang sangat terkenal yang orang suka nyanyi. Tuhan tahu. Dan saudara-saudari, justru karena Tuhan tahulah kita perlu serahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Karena Dia memelihara. Jangan serahkan kekhawatiran kita kepada yang bukan-bukan.
Jangan serahkan kekhawatiran kita kepada alkohol. Jangan serahkan kekhawatiran kita dengan mengambil bahan-bahan yang terlarang. Tapi serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena Dia tahu, Dia memelihara kita. Nah, saudara-saudari, selain tarikat pada khawatir atau risau, mungkin ada yang sedang marah pagi ini. Bangun-bangun pagi sudah marah, disebabkan oleh anak-anak, disebabkan oleh suami atau istri atau hal-hal lain. Awal-awal pagi kita sudah tidak ada mood, awal-awal pagi kita tidak ada semangat untuk saat teduh karena kita sedang dalam keadaan marah. Nah, mari kita lihat apa kata firman Tuhan dalam ayat ini. Nomor apa yang kita boleh dial? Amsal 14:17. Saya bacakan untuk kita. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, mungkin ada yang di antara kita yang mengikuti perkembangan di media massa ataupun media sosial. Ada satu penyataan yang orang suka sebut, mau marah, tapi kena sabar. Nah, saudara-saudari, terkadang orang yang lekas marah ini cepat tersinggung. Hal yang kecil saja pun akan membuat dia naik darah. Namun, hati-hati saudara-saudari. Jangan biarkan kemarahan itu membuka celah atau menjadi celah dalam diri, dalam kehidupan kita. Mengapa? Hal ini karena bila kita marah, kita tidak sadar apa yang kita ucapkan atau lakukan. Ingat saudara-saudari, ada mata-mata ataupun orang yang sedang memperhatikan kita. Saudara seiman, keluarga, dan mungkin juga kawan-kawan kita. Nah, bukan berarti langsung tidak marah atau tidak pandai marah. Tetapi seperti yang dikatakan dalam Efesus bab 4 ayat 26. Jika kamu marah, janganlah biarkan kemarahan itu menyebabkan kamu berdosa. Janganlah marah sepanjang hari. Nah, saudara-saudari, kita perlu bijaksana dan bijaksini dalam mengendalikan kemarahan kita. Supaya itu tidak menjerumuskan kita ke dalam keberdosaan. Jadi kalau marah, diallah nomor ini Amsal 14 ayat 17. Bacalah ayat ini. Bacalah Efesus 4 ayat 26. Hafallah ayat ini supaya tetap terpahat dalam hati, dalam pikiran kita. Dan bila kita memerlukannya, kita dapat ingat ayat ini, dapat hafal ataupun baca ayat ini. Nah, saudara-saudari, selain dari kepada khawatir, marah, mungkin ada yang sedang mengalami pencobaan pagi ini. Seperti satu dialog dalam Cita Piramli yang mengatakan ini betul-betul cobaan. Saudara-saudari, ada banyak pencobaan yang datang dalam kehidupan saya dan Anda. Setiap orang mengalami pencobaan. Hanya masa keadaan yang berbeda. Pagi ini mungkin ada yang sedang berjuang mengatasi pencobaan hidup. Saudara-saudari, jangan berjuang sendiri. Apa yang boleh dilakukan? Atau nomor apa yang boleh kita dial pagi ini? Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah diri kamu berbahagia
apabila mengalami bermacam-macam cobaan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana boleh berbahagia sedangkan jiwa meronta-ronta? Yakobus 1 ayat 3. Karena kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, saya ulang lagi, masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu telah menanggung penderitaan. Saya ulang lagi. Karena kamu tahu bahwa semasa kamu mengalami cobaan dan masih tetap percaya kepada Kristus, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tabah menanggung penderitaan. Jadi, boleh berbahagia dan melewati sekiranya tetap percaya kepada Kristus. Dengan arti kata yang lain, tidak memilih untuk lari, tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, karena merasakan pencobaan itu sangat berat. Tetapi berlari kepada Tuhan yang tahu. Saya ulang lagi. Tidak memilih untuk lari, tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan, tetapi memilih untuk berlari kepada Tuhan karena Dia tahu, Dia mengerti setiap pencobaan persoalan yang sedang saya dan saudara-saudari alami. Selain itu, tetap percaya akan pertolongan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal ini karena seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Tiap-tiap cobaan yang kamu alami itu cobaan yang biasa dialami orang. Tetapi Allah setia kepada janjinya. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih daripada yang dapat kamu tanggung. Pada waktu saya dan Anda ditimpa cobaan, Dia akan memberikan jalan keluar supaya kamu mendapat kekuatan untuk menanggungnya. Jadi saudara-saudari, jika Anda khawatir, marah, sedang dalam pencobaan pagi ini, datanglah padanya. Karena kekuatan dan jalan keluar ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada jaminan di dalam Dia. Ada harapan dalam Dia. Apa yang terpenting, carilah Dia, hubungi Dia. Saudara-saudari, meskipun tidak semuanya selesai pada masa itu juga, dan mungkin tidak sesempurna yang kita kehendaki, namun tetap ada jalan dan kekuatan sekiranya kita tetap percaya kepada Kristus. Saya ulang lagi, sekiranya kita tetap percaya kepada Kristus. Saudara-saudari, apapun yang sedang kita lewati pagi ini, perlu bantuan? Diallah nomor-nomor yang saya sudah fungsikan tadi. Atau dengan arti kata yang lain, bacalah ayat-ayat itu, hafallah ayat-ayat itu, supaya itu yang akan menolong Anda menghadapi situasi-situasi tersebut. Saudara-saudari, sebagai penutup untuk renungan kita pada pagi ini, mari sekali lagi kita menyanyikan pujian yang kita nyanyikan awal-awal tadi, Yesus ku berseru. Ingat apapun yang terjadi, jangan lupa untuk berseru kepada Yesus.
Saudara-saudari, mari saya pimpin kita untuk doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami ada Engkau di dalam kehidupan kami. Bantulah kami Tuhan, agar kami tidak lari, tidak meninggalkan Tuhan, ketika kami sedang khawatir, marah, dan menghadapi pencobaan. Tetapi berlari kepadamu, karena hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, sekian saja renungan kita untuk pagi ini. Selamat bersurai dan selamat menjalani kehidupan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa, kita jumpa esok di waktu yang sama, saluran yang sama.